Halo teman-teman semua, terima kasih karena telah mengklik video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, welcome. Perkenalkan, aku Desya dan aku upload video tentang kisah-kisah di dunia medis. Dan bagi teman-teman yang sudah lama subscribe channel ini, terima kasih banyak. Aku harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang sistem imun. Karena di masa pandemi COVID ini kita telah banyak mendengar untuk harus meningkatkan sistem imun, kita harus banyak makan dan minum vitamin untuk meningkatkan sistem imun. Tapi apa sebenarnya kita tahu tentang apa itu sistem imun, bagaimana mekanismenya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang sistem imun secara lengkap dan mekanisme dari sistem imun. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Sistem imun adalah sistem yang berperan di dalam tubuh kita untuk menahan atau menghilangkan benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan diri kita. Nah, sistem imun di dalam tubuh kita itu ibaratnya seperti tentara, dan tubuh kita ini ibaratnya seperti sebuah negara. Jika ada benda asing atau patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tentara dalam tubuh kita atau sistem imun akan keluar untuk melakukan pertahanan dan menghancurkan benda-benda asing itu. Nah, benda asing yang terbanyak yang terdapat di dalam tubuh kita adalah bakteri dan virus. Nah, kalau bakteri ini merupakan suatu mikroorganisme yang mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, dia mampu untuk membentuk energi proteinnya sendiri, kemudian dia dapat bereproduksi sendiri. Nah, ini berbeda dengan virus, teman-teman. Virus ini dia tidak mampu untuk membentuk energi sendiri dan dia tidak mampu untuk bereproduksi di luar tubuh. Jadi dia itu membutuhkan sel pejamu atau sel inang untuk dia invasi atau masuk menginfeksi sel pejamu itu, kemudian dia akan mengambil energi dari sel pejamu atau sel inang itu untuk dia hidup, untuk dia reproduksi. Jadi dia tidak dapat hidup tanpa sel inang. Jika sel inang mati, maka virus pun akan mati. Itulah perbedaan antara virus dan bakteri. Bakteri mampu hidup mandiri sementara virus tidak. Begitu teman-teman. Yang bertugas sebagai tentara atau sistem imun di dalam tubuh kita adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah ini dihasilkan di dalam sumsum tulang, dan sel darah putih atau leukosit ini ada beberapa jenis, teman-teman. Nah, sel darah putih ini yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil ini dia berfungsi atau bertugas sebagai sel fagositik, di mana sel fagositik ini dia bertugas untuk menelan dan menghancurkan sel yang telah terinfeksi atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian yang kedua ada monosit. Monosit ini juga merupakan atau dia sering disebut sebagai makrofag dan bertugasnya juga sama seperti neutrofil tadi, yaitu sel fagositik yang bertugas untuk menelan dan menghancurkan atau melisiskan benda asing. Jadi benda asing kemudian akan ditelan dan dihancurkan oleh neutrofil dan monosit yang dinamakan sebagai sel-sel makrofag, begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga ini ada eosinofil. Eosinofil ini dia berfungsi seperti untuk penyakit-penyakit seperti cacingan, dan dia bertugas dalam suatu reaksi alergi. Yang keempat ada basofil. Nah, basofil ini dia juga bertugas untuk mengeluarkan histamin, dan dia juga bertugas untuk reaksi alergi. Nah, yang kelima ini ada limfosit. Limfosit ini terbagi atas dua, teman-teman. Yang pertama adalah limfosit B atau sel plasma yang bertugas untuk mengeluarkan antibodi untuk menghancurkan sel-sel terinfeksi atau benda asing. Kemudian yang kedua adalah limfosit T atau sel T. Nah, limfosit T ini dia langsung menghancurkan sel yang telah terinfeksi virus. Gitu teman-teman. Mekanisme imunitas juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu innate immunity atau imunitas bawaan, dan juga yang kedua adalah adaptive immunity atau imunitas adaptif. Nah, yang pertama imunitas bawaan atau innate immunity ini merupakan respon imun yang dikeluarkan oleh tubuh pada pajanan pertama saat benda asing itu masuk. Nah, kemudian innate immunity atau imunitas bawaan ini dia tidak selektif, teman-teman, atau dia non-spesifik. Jadi setiap benda asing atau contohnya bakteri, virus yang masuk, kemudian semua tentara atau semua sistem imun itu akan keluar di imunitas bawaan. Semua sistem imun di imunitas bawaan kayak makrofag itu kemudian dia akan keluar semua, dan kemudian dia akan menghancurkan sel-sel itu. Jadi dia tidak spesifik untuk lihat sel mana atau mana yang telah terinfeksi, dia akan hancurkan semua. Nah, jadi contoh sistem imun di imunitas bawaan ini karena dia tidak spesifik, contohnya seperti tentara-tentara di perang tahun 45 begitu. Jadi mereka masih diperlengkapi dengan bambu runcing. Jadi persenjataan atau
spesifikasi dari imunitas bawaan ini juga tidak secanggih dari imunitas adaptif yang kedua ini teman-teman. Nah, imunitas adaptif ini ibaratnya seperti tentara di masa modern sekarang ini. Kalau imunitas bawaan atau innate itu dia punya tentaranya, sistem imunnya itu ibarat tentara tahun 45, jadi masih pakai bambu runcing, dia punya alat untuk pertahanannya itu tidak terlalu spesifik seperti adaptif. Nah, contohnya itu seperti ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh atau patogen, kemudian sel mas akan mengeluarkan histamin untuk kemudian akan memunculkan respon peradangan. Nah, respon peradangan ini di mana sel-sel peradangan itu seperti makrofag yang tadi neutrofil, monosit, kemudian mereka akan datang. Nah, mereka ini merupakan sel-sel makrofag, kemudian sel-sel makrofag ini kemudian akan memfagositik atau menelan, kemudian akan melisiskan atau menghancurkan, makanya dinamakan fagolisis, menelan dan menghancurkan benda-benda asing itu yang telah masuk. Kemudian benda asing itu kemudian akan dihancurkan, ditelan dan dihancurkan oleh makrofag itu. Namun makrofag ini dia tidak spesifik seperti sel-sel pada imunitas adaptif. Nah, bagaimana makrofag ini dapat mengenali benda asing? Karena makrofag ini dia punya mata atau punya reseptor. Nah, reseptornya ini dinamakan sebagai toll-like receptor atau TLR. Nah, TLR kemudian dia ada di makrofag ini, kemudian dia sebagai mata-mata, kemudian dia lihat, oh di sana tuh ada benda asing. Nah, itu benda asingnya, kemudian makrofag, neutrofil, dan monosit kemudian akan datang dan menelan. Begitu teman-teman, makanya dia kenali dari TLR ini. Nah, TLR ini selain fungsinya untuk melihat dan mengenali benda asing pada imunitas bawaan, kemudian TLR ini juga dia berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal ke imunitas adaptif. Jadi selain dia berfungsi untuk imunitas bawaan, TLR juga mengirimkan sinyal ke imunitas adaptif, yaitu limfosit B dan limfosit T, untuk nanti kalau misalnya terjadi serangan lagi oleh benda asing yang sama, maka sudah pernah, jadi limfosit B dan limfosit T itu akan ingat, karena yang TLR kan tadi sudah tandai benda asing, kemudian dia suka tahu ke limfosit B dan limfosit T bahwa oh ini pernah nih sel asing, benda asing ini pernah serang kita waktu pertama kali. Jadi limfosit B dan limfosit T sudah siap-siap, sudah mengingat benda asing itu. Yang kedua, imunitas adaptif. Nah, imunitas adaptif ini merupakan respon tubuh atau sistem imun yang berperan untuk menghadapi atau menghancurkan benda-benda asing yang pernah masuk sebelumnya ke dalam tubuh. Jadi benda-benda asing itu sudah dikenali sebelumnya, dia sudah pernah masuk, dan kemudian sistem imun akan keluar untuk menghadapi dan menghancurkan benda-benda asing itu. Nah, sistem imun di imunitas adaptif ini dia lebih selektif dan lebih spesifik dibandingkan dengan imunitas bawaan tadi. Dan sistem imun di imunitas adaptif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama limfosit B, yang kedua limfosit T. Nah, yang pertama limfosit B ini atau dia disebut juga sebagai sel B. Nah, limfosit B atau sel B ini juga disebut sebagai imunitas humoral, di mana imunitas humoral atau limfosit B ini akan menghasilkan sel plasma yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Dan biasanya untuk menghasilkan antibodi ini diperlukan waktu sekitar 5-7 hari untuk dihasilkannya antibodi. Nah, ada beberapa antibodi atau beberapa jenis antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B ini. Yang pertama, IgM. Nah, IgM ini dia terbentuk saat proses awal benda asing itu, jadi yang terbentuk paling pertama. Nah, IgM dia kemudian akan bertugas untuk menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian tidak hanya itu, sel plasma ketika dia tidak hanya menghasilkan antibodi, sel plasma juga menghasilkan sel memori. Jadi ketika dia sudah hasilkan antibodi, dia juga menghasilkan sel memori. Untuk sel memori itu menjadi penanda dan pengingat bahwa oh ini sel-sel ini, benda asing ini sebelumnya pernah masuk dan menginfeksi sel-sel. Kemudian sel memori akan mengirimkan juga ke sel T. Kan tadi limfosit terbagi dua, sel B dan sel T. Nah, sel memori ini akan mengirimkan informasi itu ke sel T bahwa ini virus yang pernah menginfeksi. Nah, kemudian antibodi yang kedua adalah IgG. Nah, IgG ini dia diproduksi dan tersebar sangat banyak. Dia yang paling banyak tersebar di dalam darah. Dan IgG ini merupakan respon imun ketika IgG muncul di dalam darah, artinya
dia akan menyerang atau menghancurkan benda-benda asing yang pernah terinfeksi sebelumnya. Jadi IgG ini dapat menandakan bahwa oh ini reinfeksi atau infeksi berulang, benda asing ini pernah menginfeksi sebelumnya. Contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian antibodi yang lain ada IgE yang berfungsi atau bertugas pada contohnya pada penyakit-penyakit seperti cacingan. Kemudian ada IgA yang berfungsi atau dia terdapat antibodi yang terdapat di dalam saluran pencernaan, dalam air susu, di dalam air mata, begitu teman-teman. Kemudian ada IgD. IgD ini antibodi yang belum diketahui fungsinya. Sementara itu limfosit T ini merupakan imunitas seluler karena dia diperantarai oleh sel teman-teman. Dan limfosit T ini terbagi atas dua. Yang pertama limfosit T sitotoksik atau sel T sitotoksik, yang kedua sel T helper. Nah, sel T sitotoksik ini ibaratnya seperti teman makan teman atau teman tusuk dari belakang. Jadi kalau dia mau serang benda asing, dia harus kenali dulu benda asing itu. Dia dekat dulu dengan benda asingnya. Sel T sitotoksik ini dia datang, dia kenal dekat, dia kontak dulu dengan benda asingnya dulu. Sudah kontak, baru sel T sitotoksik ini dia akan menghancurkan benda asing. Jadi ibarat teman makan teman, kayak teman sudah dekat, baru dia tusuk dari belakang, dia hancurkan temannya. Nah, yang kedua sel T helper. Sel T helper ini seperti seorang teman yang baik hati, yang tulus berteman. Jadi sel T helper ini dia dikatakan T helper karena dia benar-benar sebagai sel T penolong. Jadi sel T helper ini dia akan memberikan atau dia akan mengeluarkan sitokin-sitokin yang kemudian akan bantu sel T sitotoksik untuk menghasilkan atau untuk bantu untuk sel T sitotoksik ini menghancurkan benda asing. Nah, selain itu sel T helper dia juga bantu kasih sitokin ke sel B atau limfosit B untuk limfosit B ini bantu produksi antibodi. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang sistem imun. Nah, tadi dijelaskan tentang garis-garis besarnya saja, jadi aku tidak menjelaskan secara lengkapnya. Nah, jika teman-teman penasaran dan ingin mengetahui secara lengkap bagaimana tentang sistem imun, teman-teman bisa buka atau searching di Google dan mencari tentang pembahasan tentang sistem imun ini. Nah, referensi yang aku gunakan dalam membahas sistem imun ini aku ambil dari buku Fisiologi Sherwood, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang telah menonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen videonya jika videonya menambah pengetahuan teman-teman. Nah, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah!